Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Para alim ulama menasihatkan pada kita wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi beramal kok tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka bisa-bisa amalnya itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi amal penting, tapi ada yang tidak kalah penting, ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu ilmu dalam amal. Sholat penting, tapi ilmu sholat jauh lebih penting. Puasa penting, ilmu puasa itu juga tidak kalah penting. Haji penting, ilmunya haji juga tidak kalah penting. Karena seperti tadi yang disampaikan para ulama, bagaimana mungkin bisa sholat kalau dia ilmunya sholat nggak tahu? Bagaimana mungkin bisa toharoh bersuci dengan benar, tapi bab toharoh ilmunya dia nggak tahu? Maka bisa-bisa nanti orang-orang beramal tapi amalnya tanpa ilmu itu bisa-bisa tertolak, tidak akan diterima oleh Allah tanpa dia sadari. Maka banyak mungkin makalah, nasihat, mau'izah para ulama yang bahkan mungkin dalam sampai tingkatan hadis, tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi orang alim punya ilmu, tidurnya itu terkadang lebih baik daripada sholatnya ahli ibadah tanpa ilmu. Kadang ada orang ibadah sholat, tapi karena tanpa ilmu sholatnya nggak diterima Allah, nggak ada pahala, bahkan dia bisa berdosa. Tapi ada orang sebaliknya, dia tidur, tapi tidurnya pakai ilmu, nampaknya tidur, dari tidurnya pun sudah dapat pahala daripada Allah, bahkan dari tidurnya itu bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Di dalam satu hadis Nabi bersabda, man ta'arra fil lail, siapa yang terbangun malam hari, tidur ta'arra, nah, seminangnya tasinta, bangun terkaget, tersinta, terbangun. Siapa yang bangun malam hari, terbangun malam hari, kemudian dia baca la ilaha illallah, pas terbangun itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kata Nabi, dia baca Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Kemudian Nabi lanjutkan, atau dia doa fayustajabu lahu, doa apapun pasti makbulnya. Atau kata Nabi, kalau dia bangkit bangun, kemudian sholat 2 rakaat, kubilat sholatu, sholatnya pasti diterima. Nah, ini yang akan kita mulai. Insya Allah kita akan menggunakan kitab, semoga tidak ada perubahan ya. Kitab namanya Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, pembahasan fikih yang detail juga. Paling tidak kita mulai dari bab tohar. Hadirin wal hadirat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Toharoh itu artinya bersuci secara bahasa. Dan bersuci itu tentu ada 2 sudut pandang. Bersuci dari najis-najis atau kotoran yang nampak.
Nah, itulah pembahasan fikih. Membersihkan diri dari hal yang kotor, yang nampak. Nah, itu pembahasan fikih. Ada juga toharoh, Bapak Ibu, tapi nanti pembersihannya itu mensucikan diri, yaitu membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini bukan pembahasan fikih, ini nanti kajiannya tasawuf. Nah, jadi kalau dikatakan itu toharoh, ya pembahasan tasawuf lah namanya. Ada yang nggak suka katanya tasawuf, namanya tazkiyatun nufus, atas arah lah. Namanya pembersihan hati. Itu pun juga toharoh. Maka toharoh yang mau kita bahas di sini adalah membersihkan diri, bersuci daripada hal-hal yang nampak mata. Kalau yang tidak nampak, bahagian hati, itu bukan pembahasan fikih. Itu ada ilmu tersendiri yang kebanyakan mayoritas ulama memberikan nama dengan nama ilmu tasawuf. Nah, hadirin Bapak Ibu, nah karena kita mengarah kepada fikih, maka kita harus tahu itu kan secara bahasa. Lah secara definisi syar'i, toharoh itu adalah yang kita gunakan di sini definisi yang dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi. Karena ulama punya pendekatan makna untuk mempermudah, mau tidak mau kita pilih salah satu. Definisi toharoh yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu mengangkat hadas atau izalatu najasin atau menghilangkan najis. Jadi toharoh itu mengangkat hadas, itu namanya toharoh, atau menghilangkan najis, itu pun juga toharoh, atau semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dia seolah-olah secara zahir bukan mengangkat hadas, bukan pula menghilangkan, tapi maknanya dia dapat. Nah, itu pun toharoh. Nanti akan kita terangkan. Atau ala suratihima, bentuknya itu sama persis dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu pun juga toharoh. Nanti akan kita beri contoh. Atau ini takrif definisi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau maknanya sama serupa dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau bentuknya serupa dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, kita bahas satu persatu. Mengangkat hadas, ya contohnya wudhu dengan mandi. Berwudhu itu memang mengangkat hadas. Jadi siapa yang berwudhu, maka selepas itu hadasnya hilang. Hadas kecil kalau wudhu. Nah, mandi ini contoh menghilangkan hadas besar. Siapa yang mandi itu namanya toharoh. Kenapa mandi dinamakan toharoh? Mengangkat hadas. Kenapa wudhu dikatakan toharoh? Mengangkat hadas. Hadas itu terangkat. Nah, ini definisi toharoh. Jadi wudhu itu toharoh, mandi juga toharoh. Kemudian izalatu najisin, menghilangkan najis. Jadi apapun cara menghilangkan najis itu pun juga masuk dalam definisi toharoh. Ya seperti istinja, mencuci baju yang najis, nah itu juga toharoh. Jadi kalau kita pergi ke WC, istinja, membersihkan diri, itu pun masuk dalam definisi toharoh. Kemudian ma fi makna raf'il hadas, amalan yang memiliki makna menghilangkan hadas, tapi hakikatnya hadas nggak hilang, tapi makna dia dapatkan. Contoh seperti tayamum dan wudhunya orang yang punya penyakit salisil baul. Salisil baul ini ada penyakit, mohon maaf, ada biasanya sebagian orang itu kencing dah putus-putus. Ini beser, kalau tidak salah namanya beser ya. Nah, itu kencing keluar 1 tetes, 2 tetes, bahkan sedang sholat pun keluar itu. Sedikit ngomong keluar, apalagi batu, keluar itu. Sedikit kadang ambil nafas keluar. Lah orang seperti ini, bagaimana hukum wudhunya? Di tengah-tengah wudhu pun kencing keluar. Lah orang yang seperti ini, kalaupun dia berwudhu, tetap dikatakan toharoh, walaupun hadasnya nggak hilang secara hakikat. Hakikatnya kan bagaimana mau hilang orang berwudu sambil kencing namanya. Kan berwudu sambil kencing itu namanya. Tapi karena dia punya unsur yang sudah memang datang dari Allah, itu bukan kekuasaan kemampuan dia. Amal yang dia buat itu maknanya adalah makna toharoh walaupun tidak mengangkat hadas. Itu pun namanya toharoh. Nah, jadi
amal yang semakna. Itu didefinisikan Imam Nawawi untuk memasukkan orang yang berpenyakit beser tadi, itu pun juga wudunya, mandinya dihukumi sebagai orang yang toharoh juga. Kemudian definisi yang dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ma fi makna izalatin najasah, amal yang memiliki makna menghilangkan najis. Jadi secara hakikatnya najis nggak hilang, tapi makna menghilangkan najis itu terhasilkan. Contohnya istinja dengan batu. Kita diizinkan Bapak Ibu, walaupun ada air, itu boleh istinja pakai batu. Nah, kalau zaman sekarang mudahnya ya nggak batu lah, tisu. Walaupun ada air, ada keran, ada gayung, tahu-tahu di situ ada tisu. Tisu itu kedudukan batu. Nah, orang ada mungkin nggak mau pakai air, langsung pakai tisu saja untuk istinja, buang air kecil, buang air besar. Sah nggak istinja dia, toharoh dia? Sah. Karena itu pilihan yang diberikan oleh agama, dua-duanya boleh. Salah satu diambil boleh, walaupun air ada, tetap boleh pakai tisu. Nah sekarang, apakah najis hilang dengan pakai tisu? Enggak hilang. Tapi makna menghilangkan najis dia dapatkan walaupun secara hakikat tidak hilang. Ya kalau kita cakap mohon maaf ya, cobalah di bau sendiri tidak hilang gitu. Namanya cuma digosok. Lah pakai tisu saja tidak akan hilang itu najis, apalagi pakai batu. Nah tapi kok agama mengizinkan dan itu dinamakan toharoh ya, walaupun dia tidak menghilangkan najis, tapi makna menghilangkan najis sudah didapatkan dan itu pun dinamakan toharoh. Kemudian termasuk juga yang didefinisikan masuk kategori toharoh adalah amal yang dia tidak mengangkat najis, juga tidak menghilangkan najis, tapi bentuknya itu seperti amal mengangkat ataupun menghilangkan najis. Contoh, kita tahu namanya berwudu itu Bapak Ibu, yang wajib itu basuhan kan hanya basuhan pertama, basuh wajah, yang wajib itu pertama, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah, basuh tangan juga begitu, basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunnah. Basuh kaki juga sama, basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunnah. Sebenarnya kalau kita membasuh basuhan anggota wudhu itu semuanya cuma satu kali, wudhu sah. Itu sudah dikatakan toharoh. Nah sekarang basuhan kedua, basuhan pertama karena wajib memang menghilangkan hadas ini. Hadas kecilnya hilang langsung. Jadi ketika basuhan pertama wajah, langsung hadas hilang untuk wajah. Jadi sudah dianggap wajahnya selesai wudhunya. Basuhan kedua itu apa namanya berarti? Apakah bukan toharoh? Toharoh juga. Kenapa didefinisikan toharoh? Basuhan kedua dinamakan toharoh, basuhan ketiga dinamakan toharoh, walaupun tidak mengangkat hadas, apalagi menghilangkan najis ya. Di sini tidak mengangkat hadas, tapi bentuknya kan mirip-mirip dengan mengangkat hadas. Basuhan kedua itu kan mirip dengan basuhan pertama. Basuhan ketiga juga mirip dengan basuhan kedua. Karena bentuknya sama, maka dia pun didefinisikan juga sebagai toharoh. Jadi toharoh itu luas, yaitu amal apapun perbuatan yang mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau memiliki makna mengangkat hadas atau memiliki makna menghilangkan najis atau bentuknya mirip dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Semua perbuatan dalam definisi ini dinamakan toharoh. Nah jadi kalau ditanya apa itu definisi toharoh, memang agak panjang. Nah itulah definisi secara fikih yang perlu kita ketahui. Akhirnya nanti wudhu itu toharoh, mandi wajib itu toharoh, basuhan pertama juga toharoh, basuhan kedua juga toharoh, tayamum juga toharoh, wudhunya orang berpenyakit beser juga toharoh. Itu masuk dalam lingkup membersihkan diri daripada najis dan kotoran, mengangkat najis atau menghilangkan hadas. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedikit terakhir sebelum ditutup, dalam toharoh ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan toharoh, tentu kita harus tahu dulu apa itu maqasidut toharoh atau benda-benda yang diizinkan untuk digunakan sebagai toharoh. Jadi benda atau ashkal, paling mudahnya wasail, wasilah.
lantaran yang bisa digunakan untuk bersuci benda-bendanya itu ada 4. Nah ini nanti 4 perkara ini yang akan menjadi pembahasan detail dalam pembahasan toharoh. Yaitu yang pertama, alat-alat toharoh itu adalah air. Yang kedua, debu. Yang ketiga, menyamak kulit. Jadi kulit itu aslinya najis, bisa dipakai, dimanfaatkan, entah jadi tikar, entah jadi baju, entah jadi tas, itu harus disucikan. Nah, cara mensucikannya dengan disamak. Ini yang ketiga. Yang keempat, alat untuk bersuci adalah batu-batu istinja dan alat yang serupa dengan batu. Nah, 4 ini yang akan menjadi pembahasan tohar. Kalau air, nanti masuk di dalamnya pembahasan wudu, mandi. Kemudian yang kedua, debu. Debu atau tanah, itu pembahasan detailnya nanti di dalam pembahasan tayammum. Kemudian yang ketiga tadi, dabil atau menyamak. Nah, itu akan ada pembahasan khusus juga, namanya pembahasan mensucikan kulit. Apa saja kulit yang bisa disucikan, apa saja yang tidak, itu ada bab tersendiri. Yang terakhir, batu-batu atau yang semakna dengan batu, nah ini nanti punya bab tersendiri, namanya babul istinja. Nah ini dari segi pembahasan sebelum masuk dalam rincian-rincian bab toharoh. Jadi 4 ini saja alat, selain itu nggak ada. Kalau nggak air, debu. Kalau nggak debu, menyamak kulit. Kalau tidak, batu-batu istinja. Lah selain itu, nggak bisa digunakan untuk toharoh. Dan ini punya pembahasan masing-masing terperinci. Nah ini sudah kurang lebih 15 menit. Kita sedikit membahas, bisa dikatakan ini sedikit muqaddimah dalam pembahasan toharoh. Dan penting kita luangkan waktu, mungkin walaupun 15 menit, sekali 2 minggu sekali, ini jadwal saya, insya Allah nanti kita akan masuk dalam pembahasan perincian satu persatu. Nanti insya Allah umur panjang, kita akan masuk dalam judul Babul Ma'i, bab pembahasan tentang air. Nah, baru nanti apa pembahasannya. Selesai air, baru masuk nanti debu. Tapi air itu entah berapa lama panjang selesainya, ya semoga kita lihat sesuai dengan waktu yang ada. Ini mungkin yang bisa disampaikan, tapi tidak dipungkiri Bapak Ibu, fikih itu akan menimbulkan pertanyaan. Beda dengan ngaji hadis, ngaji lain sebagainya. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti di kajian saya yang akan datang, kalau memang ada pertanyaan, kalau nggak cukup dalam majelis, kalau memang ada kesibukan, bisa di setelah majelis infirodi, waktu mungkin selesai kajian, individu per orang bertanya, dipersilahkan. Ini mungkin yang bisa dibahas, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.